Good morning, everybody. Good morning. Good morning. How are you today? I'm fine. I'm fine. Okay. Today is the third meeting for us, and we will study about descriptive text. And before we start our study today, I hope someone can lead to pray. Anybody here can lead to pray today? Please raise your hand. Okay. Okay, Tiara. Tiara, can you lead to pray today? Teman-teman, Dan mari kita berdoa. Kita berdoa. Sehingga kami boleh pelajari pada hari ini boleh menjadi pedoman bagi masa depan kami. Kami. Ya Tuhan, ini doa kami di dalam anak Yesus Kristus, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Okay. Thank you, Tiara. Okay. Today I will remind you how to keep healthy protocols. Protokol kesehatan kita apa saja? Wash your hand. Oke, thank you Alberto. Gita, apa protokol kesehatannya? Wash hands. Yeah, wash your hand, make a mask, and keep your distance. Oke, Alberto Akoit. Alberto Akoit. Ada Pak. Oke. Hadir Pak. Orisa, do you hear me? Okay. This is our ice breaking. Adik-adik sekalian, dalam ice breaking ini, adik-adik akan memperhatikan ini ada beberapa kata sifat tentang fisik orang. Jadi kita akan bermain dengan menyebutkan aturannya. Saya akan menyebutkan yang pertama, kemudian nanti akan diucapkan oleh teman-temanmu yang lain. Ya. Saya akan menyebutkan seperti contoh berikut ini. What's the opposite meaning of the word young? Jadi saya akan persilakan salah satu siswa yang akan menyebutkan. Ketika saya menyebutkan namanya, maka dia akan menyebutkan opposite meaning-nya, ya, atau antonim dari kata-kata tersebut. Are you understand? Yes. Yes. Okay, thank you. Okay, let's begin. What's the opposite meaning of the word small? Big. Ya, okay, Gita. We goes to Alberto Akoit. What's the opposite meaning of the word small? Big. Okay, thank you. Next, Orisa. Hello, Orisa. Do you hear me? Ya, apa lawan daripada kata yang? Alpha. Okay, thank you. Gita. What is the opposite meaning of the word good? Ini Tiara, Pak Guru. Tiara. Oke, Tiara. Red, Pak Guru. Red. Oke, thank you. Oke, anak-anak sekalian. Today I will tell you about our learning objective atau tujuan pembelajaran kita. Oke, yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi, membandingkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan teks deskriptif terkait sifat dan fisik orang melalui metode problem-based learning dengan sederhana dan tepat. The second, peserta didik mampu memahami fungsi sosial,
struktur teks dan unsur kebahasan tes deskriptif terkait sifat dan fisik orang melalui metode problem based learning dengan sederhana dan sangat pendek. And the last, atau yang ketiga, peserta didik mampu menyusun teks deskriptif lisan dan tulis terkait fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasan terkait sifat dan fisik orang dalam lingkungan sekolah melalui metode problem based learning dengan sederhana dan sangat pendek. Seperti yang kita sampaikan pada minggu lalu ya. Natalia Angelia, Ya, Pak Guru. silakan bacakan quotes-nya. Selamat datang Pak Guru yang luar biasa. Mari bekerja bersama, belajar, saling menghormati dan mencintai melalui setiap tes. Ayo lakukan. Very good. Jadi adik-adik harus bekerja bersama, belajar keras, saling menghormati dan mendukung dalam melalui setiap tantangan. Watch the video beside. People, welcome to our lesson. Kita akan belajar bagaimana sih cara membuat paragraf deskriptif teks tentang orang. Kalau yang biasanya saya deskripsikan, yang pertama adalah tentang identitasnya. Misalnya, dia itu siapa? Who is she? Or who is he? Name, namanya siapa? What is she? Or what is he? Dia itu siapa sih? Kemudian, ya, atau usia. Nah, appearance-nya, atau ciri-ciri fisiknya. Bagaimana sih ciri-ciri fisiknya? Misal dari wajahnya, kemudian hair-nya, rambutnya, eyes-nya, matanya, nose, hidungnya, kemudian matanya misalnya, tinggi badannya, tubuhnya bagaimana, skin, kulitnya, dan sebagainya. Ini adalah personalities-nya atau sifatnya. Apakah dia itu seorang yang baik hati, kemudian dermawan, ataukah friendly, ataukah yang lainnya, maka nanti kita akan deskripsikan di personalities-nya. Kemudian saya akan mendeskripsikan misalnya tentang hobinya, apa yang dia suka dan apa yang nggak dia suka. Contohnya misalnya, his hobby is drawing, he likes eating salad. Dan yang terakhir, habits-nya, atau kebiasaannya dia biasanya suka ngapain sih? Contoh misalnya, he often wears black t-shirt. Dia sering menggunakan kaos warna hitam. Sekarang kita akan latihan bagaimana membuat teks deskriptif tentang orang. Sekarang kita mempunyai satu gambar nih. Bagaimana sih saya mendeskripsikan ini? Yang pertama yang akan kita deskripsikan adalah identitasnya. Dia, namanya adalah John Jungkook, is the youngest member of BTS. Kemudian saya lanjutkan dengan usianya. Dia lahir di Busan tanggal 1 September 1997. He is very talented boy. Dia itu sangat-sangat bertalenta sekali. His voice is gorgeous. The way he dance is good. He also can drawing well, is good in sport, he often contribute to BTS lyrics and compositions, he is rich and everything, so he is called the Golden Magnet. Ini identitasnya dari John Jungkook, member dari BTS. Selanjutnya, setelah identitasnya, kita lanjutkan ke ciri-ciri fisiknya atau appearance-nya. John Jungkook tuh orangnya kayak gimana sih? Awalnya misalnya dari tinggi badannya. He has tall body. Dia tingginya about 1.78 meters, tingginya sekitar 1,78 meters. Kemudian kulitnya kayak gimana? Oh, kulitnya putih dan juga bersih. Maka dari itu, dia dikatakan sebagai pemenang nomor 1 selebriti dengan kulit terbersih di Korea tahun 2021. Dia juga mempunyai matanya gimana? Matanya beautiful dark brown. Dia mempunyai hidung yang mancung dan juga rambut yang lurus. Wajahnya, his face, kita lanjutkan wajahnya. His face too cute and pretty for men. Wajahnya itu terlalu menggemaskan dan juga cantik untuk ukuran laki-laki. He looks beautiful and handsome at the same time. Dia tampak cantik dan juga handsome di waktu yang sama. He has muscular body. Dia mempunyai tubuh yang sangat atletis dan juga berotot. Jadi nggak heran kalau
Dia itu dijuluki sebagai pria terseksi tahun 2020 di dunia. Setelah ciri-ciri fisiknya udah jelas bagaimana tinggi badannya, bagaimana wajahnya, hidungnya, kemudian matanya, kulitnya, kemudian kita lanjutin ke sifatnya. Personalities. Sifatnya, kayak gimana sih Jungkook orangnya itu? Apakah dia pemarah atau seperti apa? Contoh nih, Jungkook is friendly to his fan. Jung itu sangat ramah terhadap fans-fansnya. He is so kind and helpful. Dia juga suka banget nolong dan juga baik hati. He always works hard for the best possible result. Dia juga orang yang sangat bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. He likes competition. Dia suka berkompetisi. He is confident about his skill and talent. Karena dia tadi mempunyai talenta yang sangat luar biasa, maka dia benar-benar percaya diri. Di paragraf ketiga ini adalah sifat-sifat dari Jungkook yang orangnya friendly, kemudian baik hati, suka menolong, pekerja keras, dan juga sangat percaya diri. Ini adalah personalities-nya. Kita lanjutkan ke paragraf keempat tentang hobinya misalnya. Jungkook loves playing game, drawing, and sport. Hobinya itu meliputin kayak video editing, fotografi, dan ngover video musik gitu. Dari hasil kerangka yang sudah kita bikin, jadilah teks berbentuk seperti ini, mulai dari identitasnya, kemudian appearance-nya, personalities-nya, hobinya, dan kamu bisa nambahin sendiri misalnya habits-nya dan juga yang lainnya. Nah, paragraf pertama tentang identitasnya ini disebut dengan identification. Sedangkan untuk paragraf kedua, ketiga, dan keempat tentang description appearance, kemudian description of personalities, description of hobbies, ini disebut dengan description. Oke, anak-anak sekalian, silakan di-unmute-kan mikrofonnya. Pak Guru persilakan kepada Priska Tiarakan. What's the definition of descriptive text? The definition of descriptive text is that contains a clear and detailed description of an object, place, or event, rather so that the reader seems to himself what is described by the author. Okay, thank you. Okay, next, number 3. What's the social function of descriptive text? It describes a particular person, place, thing, or animal. Okay, thank you. Next, what's the language feature of descriptive text? Please raise your hand if you want to answer number 4. Hello? The voice of the objective, Huh? the voice of the object and the state to clarify the noun, for example, a beautiful beach. Okay. Handsome, the most is in the paragraph. Okay, Ariel Genosa. Thank you. Let's identify the pictures beside the text 1 and text 2. Oke, tugas pertama silakan dikerjakan. Ini 2 orang teman kalian ya, silakan dideskripsikan face-nya bagaimana, matanya, rambutnya, tinggi badannya, skinnya. Woi, apa yang ditengok ini? Ini. For the text 2, compared to personality, ini bandingkan 2 sifat dari siswa, seperti sifat baik dan sifat buruk, dengan mengisinya ke dalam tabel. Ya. And for text 3, collect information related to the people physical appearance and their personality based table text 1 and text 2. Then write them into several descriptive text sentence and finally arrange into a descriptive text. Jadi adik-adik dari tugas 1 dan tugas 2 kumpulkan informasi yang berhubungan dengan fisik
orang maupun sifatnya berdasarkan tabel pada tugas 1 dan tugas 2, kemudian menulisnya ke dalam beberapa kalimat deskriptif. Dan akhirnya susunlah menjadi sebuah teks deskriptif. 8 minutes for you do the text. Ya, ini pada akhirnya seperti nanti akan dituliskan identification-nya, kemudian physical appearance-nya, personality-nya. Ini fotonya yang dimasukkan siapa? Apakah Orisa ataukah Gita? Pak Guru akan memantaunya di WA Group ya. Oke, Elizabeth, Novani, Nancy, Ina, Esdan. Oke, Gita. Oke. This is text 1. Gita sudah mengerjakan tugas yang pertama ya. Gita, oke. Tugas yang kedua belum? Itu sudah. Oh, sudah ya? Oke. Oke, thank you Gita. Next, Erlin Erwanda. Nova. Mohon untuk memotretnya ini landscape ya. Alberto Acoit sudah. Ya, Alberto, buat people's personality. Oh, Orisa tuh pemarah ya. Yang Cepi. Oke, this is for Gita. Saya mempunyai seorang teman perempuan, her name is Orisa. Oke, silakan dibacakan teksnya. Saya persilakan untuk tugas pertama. Nanti akan kita masuk ke presentasi ya. This is our presentation. Jadi presentasi, waktunya untuk presentasi. Jadi saya dalam mempresentasikan ini waktunya adalah 6 minutes. Saya persilakan pertama saya berikan kesempatan kepada yang sudah ya, kepada Orisa. Halo Orisa. Do you hear me? Ya. Ya, Pak. Ya. Nomor 1. Number 1. Gita, oval face. Eyes, brown. Hair, curly. Height, short. Skin, white. Short. Next two, I will give a chance for Gita. Can you read text 2? Silakan mempresentasikan tugas yang ketiga. Yang ketiga, Pak Guru, atau yang kedua? Ya, tugas yang ketiga. Identification as a girlfriend. Her name is Orisa. Description:
Hi everyone, I am Gita. I have best friend. His name is Orisa. We were friends when we were in elementary school. We know each other like brother and sister. Orisa is a special sister. She is amazing just the way she is tall and beautiful. She have straight long hair. She have pointed nose, round eyes, and sweet smile. She loves jokes. She have very kind, and I'm so grateful that she my friend. Okay, thank you. Next, for the text 3, I will give chance to Alberto Acoit. Alberto Acoit. Alberto sudah mengerjakan tugas yang ketiga, Alberto? Belum ya, Alberto ya? Belum selesai tugas yang ketiga. Ini baru tugas pertama dan kedua aja. Oke, saya berikan kesempatan kepada Tiara. Tiara. Okay. Can you presentate for the text 3? Identification. I have a girlfriend. Her name is Gita. Description. Hi everyone. I'm Tiara. I have a best friend. His name is Gita. Gita is a special girl. She is short and beautiful. She has long curly hair. She has brown eyes and her smile is adorable. White skin too. She is very kind. I'm grateful that she is my friend. Oke. Ya, dari sekalian, Pak Guru sudah melihat ada progres yang sangat baik sekali, ada peningkatan dari apa yang sudah dilakukan pada hari ini. Oke, next we goes to our conclusion. Siapa yang bisa menyebutkan apa kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Ya, Gita. Bisa mendeskripsi orang. Cynthia Rambo. Halo Pak. Ya, Cynthia silakan. Apa yang ingin diberikan tentang our conclusion today? Okay, can you give your conclusion of our learning today? Oke Pak. Ini menurut saya kesimpulannya Pak, yaitu kita dapat mengerti dan mendeskripsikan ciri-ciri orang atau maupun sifatnya Pak. Okay, thank you. Ya. Jadi kesimpulannya adik-adik sekalian, jadi dalam mempelajari teks deskriptif, kita harus mengenali apa itu pengertiannya terlebih dulu. Jadi teks deskriptif itu teks yang mendeskripsikan seseorang, ya, dalam beberapa bagian, ya, seperti fisiknya, sifatnya itu juga yang dideskripsikan, maupun yang lainnya. Itu teks deskriptif. Okay, next we goes to our reflection today. Bukanlah tanda centang dan nanti dikirim yang ada pada bahan ajar itu. Dicentang saja ya, kemudian dikirim pada WA group masing-masing anak ya. Okay, and I will tell you about our learning assessment, penilaian pembelajaran kita. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan,
and ada penilaian keterampilan. Ya. Jadi penilaian ini kalau di ini pengetahuan itu ada pilihan ganda dan uraian, sedangkan untuk penilaian keterampilan ada proyek berupa menulis seperti yang dilakukan pada tugas tadi. Okay, this is the student worksheet. Student worksheet-nya dalam bekerja peserta didik. Ini di situ ada pilihan ganda, kemudian ada esai dan ada proyeknya seperti pada penilaian yang tadi. And ya, yang ini yang disebut pilihan ganda tadi soalnya. Soal pilihan ganda. Oke, sedangkan ini teks deskriptifnya ya. Teks deskriptif. Kalian akan membandingkan struktur teks daripada teks deskriptif begini. Baik dari physical appearance-nya, personality-nya, maupun profession-nya. Nah, ini proyek seperti yang pada tugas yang ketiga. Jadi untuk menulis ini, siapa yang ingin dideskripsi terlebih dahulu? Tadi kalian mendeskripsikan tentang Orisa maupun Gita. Jadi di sini yang kalian akan deskripsikan yaitu your principal atau kepala sekolah kalian. Kalian akan mendeskripsikan kepala sekolahnya itu baik dari identification maupun description. Description itu ada dua, sifat dan fisiknya ya. Kemudian ada multiple choice, ini pilihan ganda, ada penilaian esainya, kemudian ada juga penilaian pedoman esai yang kedua. Dan ini penilaian untuk project. Projectnya. Pada akhir pembelajaran, siswa yang mendapat nilai terbaik akan Pak Guru berikan sebuah hadiah, gift, sorry. Apa itu hadiahnya? Yaitu bingkisan belajar untuk 3 orang dengan nilai terbaik. Okay, I think that's all our study today. Pelajaran kita hari ini, saya sudah menjelaskan dengan baik berkaitan dengan teks deskriptif. Adik-adik sudah mengerjakan dengan sangat baik tugas pertama, tugas kedua maupun tugas ketiga tadi. Dan before we finish our study today, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, saya minta Erlin Erwanda untuk memimpin kita dalam doa penutup. Mari kita berdoa. Oke, Erlin. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih dan Tuhan sudah berkati pelajaran kami. Sekarang kami mau mengakhiri semua pelajaran kami ya Tuhan. Ampuni segala salah dan dosa kami. Hanya ini doa dan harapan kami. Haleluya. Amin. Thank you. Ya, anak-anak sekalian, I think that's all. I'm so sorry if there are inconvenience in my utterance. Thank you very much for your kindest attention. See you next time. Bye-bye. Bye-bye semuanya. Ya, yang kameranya dinonaktifkan, tolong diaktifkan kameranya. Kita bye-bye bersama. Ya, ini kita, Pak Guru akan screenshot ya. Tolong semuanya memberikan ekspresinya masing-masing ya. Silakan berikan ekspresinya masing-masing. Semuanya. Gayanya, berikan gayanya. Gayanya silakan, gayanya mau bagaimana, mau begini, mau begini. Silakan ya. Oke. 3, 2, 1. Go. Oke. Untuk sheet yang kedua. Ya.
Adik-adik sekalian, saya pikir itu saja pertemuan kita. Dan Pak Guru ingatkan lagi, tugasnya dikirim sebentar ya, supaya Pak Guru bisa melakukan penilaian. Ya, kirim lewat WA group. Oke, thank you. See you next time. Bye-bye. Bye-bye. Bye.